Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia, rezeki adalah salah satu hal yang menjadi perhatian utama. Rezeki bukan hanya sekadar harta, melainkan meliputi kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, hingga ketenangan hati. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Namun, rezeki itu bisa datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka, dan tanda-tanda akan datangnya limpahan rezeki seringkali dikaitkan dengan isyarat atau pertanda dari alam sekitar, bahkan melalui mimpi. Ulama dan ahli tafsir sejak zaman dahulu telah berusaha memahami isyarat-isyarat gaib ini dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan pengalaman spiritual para syalih. Mereka menyebutkan bahwa ada beberapa tanda atau alamat yang secara batiniah bisa menandakan bahwa seseorang akan dibanjiri rezeki. Tanda-tanda ini bukan untuk diyakini secara mutlak sebagai kepastian, melainkan sebagai pengingat untuk senantiasa bersyukur dan memperbaiki amal. Berikut adalah 10 tanda orang yang akan mendapatkan rezeki besar menurut spiritualitas Islam. 1. Bertemu dengan orang tua. Bertemu dengan orang tua, baik secara langsung maupun melalui mimpi, merupakan tanda yang syarat makna dalam perspektif Islam. Orang tua, terutama ibu, adalah pintu utama rezeki dan keberkahan dalam kehidupan seorang anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh restu dan doa orang tua dalam kehidupan anak. Bertemu orang tua, terutama dalam kondisi yang menyentuh hati seperti memeluk, mencium, atau membahagiakan mereka, seringkali menjadi tanda spiritual bahwa Allah akan membuka pintu keberkahan dalam waktu dekat. Dalam pandangan para ulama, interaksi positif dengan orang tua adalah simbol dari keberhasilan dalam memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan manusia, yang menjadi sebab turunnya rahmat dan rezeki. Di sisi lain, mimpi bertemu dengan orang tua yang telah wafat juga tidak boleh diabaikan. Dalam tafsir mimpi klasik karya Ibnu Sirin, disebutkan bahwa bertemu orang tua dalam mimpi sering dikaitkan dengan peringatan, doa yang tertunda, atau bahkan kabar gembira yang akan datang. Mimpi seperti ini bisa menjadi bentuk basyiroh, yaitu isyarat batin, bahwa doa-doa kita selama ini telah mendekati pengabulan. Para ulama sufi bahkan menganggap mimpi dengan orang tua sebagai refleksi kondisi ruhani seseorang. Jika dalam mimpi kita menunjukkan bakti, berarti ruh kita sedang dalam keadaan yang diridhoi. Oleh karena itu, setelah mengalami tanda ini, sebaiknya seseorang memperbanyak doa, sedekah atas nama orang tua, dan memohon ampunan bagi mereka, karena itu semua bisa menjadi pemicu datangnya rezeki dalam bentuk lahir maupun batin. 2. Mimpi memangku rembulan. Mimpi memangku rembulan merupakan mimpi yang memiliki nilai simbolik sangat tinggi dalam tafsir Islam. Rembulan dalam Al-Quran disebut sebagai cahaya, Quran Surat Yunus ayat 5, yang membantu manusia dalam kegelapan malam. Secara simbolis, bulan mencerminkan keindahan, petunjuk, dan kemuliaan yang bersumber dari Tuhan. Dalam kitab Tafsir Ahlam, Tafsir Mimpi,
Rembulan seringkali ditafsirkan sebagai pertanda kedudukan tinggi, kehadiran seseorang mulia dalam hidup, atau datangnya kabar besar yang menggembirakan. Ketika seseorang memimpikan dirinya memangku bulan, ini bisa dimaknai bahwa dia akan diberikan amanah besar oleh Allah yang mengandung keberkahan, atau mendapat rezeki dalam bentuk ketenaran, kelapangan hidup, atau karunia yang tidak biasa. Imam Ibnu Sirin menafsirkan bahwa melihat rembulan dalam keadaan bersinar dalam mimpi dapat menjadi pertanda bahwa ilmu atau cahaya hidayah akan turun ke dalam hati seseorang. Lebih jauh lagi, memangku rembulan bisa menjadi simbol bahwa seseorang akan diberi rezeki yang berkaitan dengan posisi, ilmu, atau keturunan yang agung. Banyak kisah ulama dan wali Allah yang dimulai dengan mimpi seperti ini, yang kemudian terbukti dengan munculnya karunia besar dalam kehidupan mereka. Namun, para ulama juga mengingatkan agar mimpi seperti ini tidak disikapi dengan ujub atau sombong, melainkan sebagai panggilan untuk memperkuat ibadah, karena rezeki besar selalu disertai tanggung jawab yang besar pula. 3. Kehadiran burung merpati. Burung merpati dalam tradisi Islam dan budaya masyarakat Muslim kerap diasosiasikan dengan lambang damai, kesetiaan, dan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa semua burung termasuk makhluk yang bertasbih kepadanya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya kepada Allah bertasbih siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, serta burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Quran Surat An-Nur ayat 41. Ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa burung seringkali menjadi perantara rahmat dan simbol dari datangnya kabar baik. Kehadiran burung merpati ke sekitar rumah atau bertengger di tempat yang tidak biasa bisa ditafsirkan sebagai pertanda kedamaian akan hadir di rumah tersebut, yang menjadi salah satu sebab turunnya rezeki. Para ulama sufi menilai bahwa burung merpati mencerminkan hati yang tenang, cinta kepada kedamaian, dan kejernihan batin. Jika seseorang mendapati burung merpati datang dengan tenang, bersarang, atau bahkan bertelur di rumahnya, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut menjadi tempat singgah rahmat. Dalam ilmu firasat yang diajarkan dalam warisan Islam klasik, makhluk-makhluk yang datang tanpa sebab ke rumah dan bersikap jinak dianggap membawa pesan dari alam ruh. Dalam konteks rezeki, kehadiran burung merpati merupakan simbol bahwa rezeki yang datang akan berjenis tenang, berkah, dan membawa kebahagiaan batin. Karenanya, dianjurkan memperbanyak zikir dan bersyukur saat mengalami tanda ini, karena rahmat yang turun bisa bertambah jika disyukuri. 4. Masuknya burung walet ke dalam rumah. Burung walet dikenal luas sebagai simbol rezeki dalam berbagai budaya, termasuk dalam tradisi Islam yang menekankan keterkaitan antara alam dan pertanda ilahi. Berbeda dengan burung lain, burung walet biasanya membangun sarangnya di tempat yang tinggi, gelap, dan tersembunyi. Dalam perspektif spiritual, walet menjadi lambang dari rezeki yang tidak terlihat secara kasat mata, namun dikumpulkan dengan konsistensi dan kesabaran. Masuknya burung walet ke dalam rumah tanpa diundang, apalagi jika ia mulai bersarang, dianggap sebagai isyarat bahwa rumah tersebut akan menjadi tempat berkumpulnya rezeki dalam bentuk nyata maupun tidak terlihat, seperti kesehatan, relasi baik, dan keberuntungan usaha. Dalam ilmu tafsir mimpi dan firasat klasik yang diwariskan para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Al-Ghazali, hewan yang datang dari langit seperti burung bisa mencerminkan datangnya perintah atau karunia dari alam atas. Burung walet yang bersarang adalah pertanda bahwa rumah tersebut akan diberi keberkahan dalam jangka panjang. Artinya, bukan hanya rezeki yang tiba-tiba, tapi juga ketetapan rezeki yang terus mengalir dalam waktu lama. Para ulama menasihati agar jika mengalami kejadian seperti ini, maka sebaiknya rumah tersebut diperbanyak bacaan Al-Quran, zikir pagi sore, serta amal-amal kebaikan yang berkaitan dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Ini untuk menjaga keberadaan rahmat dan menolak kemungkinan berbaliknya keberuntungan menjadi ujian karena kelalaian. 5. Mimpi melihat langit, bintang, atau matahari. Langit, bintang,
Dan matahari adalah simbol besar dalam Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kekuasaan dan tanda-tanda Allah. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Quran Surat An-Nahl ayat 16, disebutkan bahwa bintang dan matahari adalah alat penunjuk arah bagi manusia. Melihatnya dalam mimpi bukan hanya tanda visual, tetapi juga isyarat spiritual bahwa Allah sedang memberikan petunjuk atau pertolongan kepada hambanya. Menurut tafsir mimpi klasik oleh Ibnu Qutaibah, melihat langit yang cerah bisa menjadi pertanda keterbukaan langit rezeki, sementara melihat matahari dan bintang adalah lambang kebesaran dan kehormatan. Hal ini sejalan dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya, Quran Surat Yusuf ayat 4, yang kelak menjadi simbol dari kejayaan dan limpahan rezeki kenabian. Dalam pemahaman ulama tasawuf, mimpi melihat langit juga bisa diartikan sebagai naiknya ruhaniah seseorang ke makam yang lebih tinggi. Artinya, ia tidak hanya akan menerima rezeki duniawi, tapi juga kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi ini juga menunjukkan bahwa seseorang sedang berada dalam fase di mana doanya mudah menembus langit dan ikhtiarnya diliputi keberkahan. Jika dalam mimpi tersebut langit tampak biru, luas, atau penuh cahaya, maka itu adalah tanda kebaikan yang sangat besar. Jika bintang-bintang terlihat terang, itu bisa dimaknai sebagai hadirnya orang-orang baik di sekeliling yang akan membantu mendatangkan rezeki. Maka setelah mimpi ini, sangat dianjurkan untuk memperkuat amal ibadah dan memohon kepada Allah agar dikukuhkan dalam jalan yang lurus, karena karunia besar akan diiringi ujian besar pula. 6. Mimpi menggendong bayi. Mimpi menggendong bayi dalam tradisi tafsir mimpi Islam merupakan simbol yang sangat dalam dan bermakna luas. Bayi dalam Islam bukan hanya simbol dari makhluk yang belum berdosa, tetapi juga simbol dari permulaan yang suci, potensi besar, dan titipan ilahi. Dalam Al-Quran, anak disebut sebagai zinatul hayah ad-dunya, perhiasan kehidupan dunia, Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, dan dalam konteks rezeki, anak juga disebut sebagai bentuk rezeki itu sendiri, Quran Surat Es-Surah ayat 49-50. Menggendong bayi dalam mimpi bisa ditafsirkan sebagai pertanda bahwa seseorang akan menerima tanggung jawab baru yang penuh berkah, yang jika dijalani dengan benar akan mendatangkan limpahan rezeki. Hal ini juga bisa diartikan sebagai awal dari perjalanan baru, baik dalam hal pekerjaan, bisnis, atau hubungan, yang meskipun awalnya menuntut perhatian dan kesabaran, namun akan sangat menguntungkan di kemudian hari. Para ulama tafsir mimpi seperti Ibnu Sirin dan Imam Al-Ahlam menjelaskan bahwa bayi dalam mimpi bisa juga berarti datanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa tugas, jabatan, atau ilmu yang akan membuahkan hasil jika dipelihara dengan sabar. Dalam konteks spiritual, menggendong bayi juga menandakan bahwa hati si pemimpi sedang dalam kondisi lembut dan siap untuk menerima hidayah atau tanggung jawab besar. Jika bayi dalam mimpi itu tampak sehat, ceria, dan bersih, maka itu bisa diartikan bahwa rezeki yang akan datang adalah rezeki yang halal, bersih, dan membawa kebahagiaan. Namun jika bayi tampak rewel atau kotor, itu bisa menjadi peringatan bahwa rezeki tersebut akan datang bersamaan dengan ujian, dan seseorang harus benar-benar mempersiapkan dirinya secara mental, spiritual, dan fisik untuk menyambut karunia tersebut. 7. Kedutan di tangan kiri. Kedutan di tangan kiri, menurut tradisi firasat Islam dan budaya ulama salaf, seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa seseorang akan menerima sesuatu secara langsung. Dalam ilmu firasat Arab klasik dan juga sebagian warisan hikmah dari ulama Nusantara, kedutan tangan kiri, terutama di bagian telapak atau lengan bawah, diartikan sebagai tanda bahwa tangan tersebut akan digunakan untuk menerima pemberian, baik berupa uang, barang, atau bantuan yang bersifat materi. Meskipun Islam tidak mengajarkan keyakinan mutlak terhadap firasat jasmani seperti ini tanpa dalil syar'i, namun para ulama tasawuf memandang bahwa tubuh manusia adalah makhluk yang bisa menangkap sinyal dari realitas ruhaniah.
Maka, kedutan yang berulang dan tidak biasa bisa dianggap sebagai isyarat yang perlu direnungkan secara positif, dengan tetap menyandarkan harapan kepada Allah semata. Lebih dari sekadar gejala fisik, kedutan di tangan kiri juga dimaknai secara simbolik sebagai kesiapan seseorang untuk menerima tanggung jawab baru. Tangan kiri, meskipun dalam syariat lebih rendah kedudukannya dari tangan kanan dalam adab makan dan aktivitas baik lainnya, tetap menjadi bagian tubuh yang berperan dalam aktivitas kehidupan. Dalam pandangan para sufi, kedutan ini bisa diartikan bahwa ada rezeki yang datang secara pasif, yakni bukan dari usaha langsung, tetapi sebagai buah dari amal terdahulu, doa orang lain, atau sedekah yang telah dilupakan. Maka jika seseorang mengalami tanda ini, disarankan untuk memperbanyak syukur, memperhatikan adab tangan, seperti menjaga dari perbuatan haram, serta memperbaiki niat agar rezeki yang datang benar-benar menjadi berkah, bukan ujian yang membinasakan. 8. Mimpi menggotong mayat. Mimpi menggotong mayat, meski terdengar menyeramkan dan identik dengan kesedihan, ternyata dalam tafsir Islam mengandung makna spiritual yang dalam dan tidak selalu negatif. Dalam kitab tafsir mimpi karya Imam Ibnu Sirin, membawa atau menggotong mayat dalam mimpi sering kali ditafsirkan sebagai tanda bahwa seseorang akan memikul tanggung jawab besar yang berkaitan dengan dunia atau akhirat. Mayat dalam Islam adalah simbol akhir dari dunia yang fana, dan ketika seseorang bermimpi mengangkat atau membawa mayat, bisa jadi itu adalah isyarat bahwa ia akan menjadi perantara dalam menyelesaikan masalah besar, baik itu dalam bisnis, keluarga, atau bahkan dalam urusan sosial yang akan membawanya pada peningkatan status atau rezeki. Meskipun tugas tersebut tampak berat, namun jika dijalani dengan ikhlas dan sabar, akan menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Dalam perspektif tasawuf, menggotong mayat juga menandakan bahwa seseorang sedang memikul beban ruhani yang besar. Bisa jadi ia sedang diberi amanah untuk mengangkat atau menyelamatkan kondisi spiritual orang lain di sekitarnya. Ulama juga memandang mimpi ini sebagai bentuk simbolik dari warisan yang akan diterima, bukan sekadar harta, tetapi juga warisan nilai, amanah, atau kepemimpinan. Jika dalam mimpi tersebut seseorang merasa kuat dan tenang saat menggotong mayat, itu pertanda bahwa ia siap menghadapi perubahan besar dalam hidupnya yang akan membawa rezeki dan peningkatan. Sebaliknya, jika dalam mimpi ia merasa berat, takut, atau tertekan, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ia sedang diberi tanggung jawab yang belum siap diterima dan perlu memperbaiki kondisi spiritualnya sebelum menerima karunia besar dari Allah. 9. Kedutan di mata kiri. Kedutan di mata kiri, khususnya bagian kelopak atas, seringkali dipercaya dalam tradisi Islam dan firasat klasik sebagai pertanda akan menerima kabar baik atau akan melihat sesuatu yang menyenangkan. Dalam budaya Islam Nusantara dan Arab, kedutan mata dikaitkan dengan pergerakan energi batin dan kondisi hati. Mata dalam Islam adalah organ penting yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu pintu masuk fitnah dan juga jendela hati. Ketika mata kiri berkedut tanpa sebab medis dan terus-menerus, hal ini sering diartikan sebagai tanda bahwa seseorang akan melihat perubahan positif dalam kehidupannya, baik berupa rezeki, pertemuan yang membahagiakan, atau kabar yang membawa kemajuan dalam usaha dan karir. Meskipun hal ini bukan dalil syar'i, namun banyak ulama tidak serta-merta menolaknya, selama diyakini sebagai pertanda, bukan ketetapan mutlak. Secara ruhani, kedutan di mata kiri juga dimaknai sebagai bentuk peringatan agar seseorang lebih membuka matanya terhadap nikmat yang telah ada. Seringkali, manusia terlalu fokus pada kekurangan hingga melupakan betapa banyak rezeki yang sudah Allah berikan dalam bentuk yang tidak kasat mata. Kedutan di bagian tubuh yang berkaitan dengan penglihatan bisa menjadi peringatan bahwa rezeki itu sudah dekat terlihat dan seseorang hanya perlu membuka mata hatinya untuk menyambutnya. Para ulama juga menyarankan bahwa jika mengalami tanda ini, sebaiknya memperbanyak istighfar, memperbaiki sholat, dan menjaga pandangan agar mata tersebut benar-benar menjadi alat untuk melihat kebaikan. Sebab, bila rezeki datang melalui jalan yang halal,
maka akan membawa ketenangan. Namun jika tidak diiringi dengan kesiapan ruhani, bisa jadi rezeki itu justru menjadi sebab kehancuran. 10. Mimpi mendapat ikan emas. Ikan emas dalam mimpi adalah simbol rezeki luar biasa yang bernilai tinggi dan datang dari sumber tak terduga. Dalam banyak tafsir mimpi klasik seperti karya Muhammad Ibnu Sirin, ikan melambangkan rezeki, kesempatan, atau karunia besar yang sedang menuju kepada seseorang. Jika dalam mimpi ikan tersebut berwarna emas, maka itu adalah gabungan dari dua simbol paling kuat dalam mimpi. Ikan sebagai lambang rezeki, dan emas sebagai simbol kekayaan, kemuliaan, serta keberuntungan. Dalam Islam, emas disebutkan dalam konteks surga dan kenikmatan tinggi. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 71. Maka, mimpi ini sangat kuat sebagai pertanda bahwa seseorang akan segera menerima rezeki dalam bentuk yang sangat bernilai, baik berupa uang, pekerjaan, pengetahuan, atau relasi yang mengubah hidupnya. Mimpi seperti ini juga biasanya datang kepada orang yang sedang berada dalam keadaan sulit dan menjadi semacam kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesulitan itu akan segera berubah menjadi kemudahan. Para ulama tasawuf memandang mimpi ikan emas sebagai basyiroh ilahiyah, isyarat ilahi bahwa seseorang telah berhasil melewati masa-masa ujian dengan sabar dan kini saatnya menuai hasil. Dalam konteks spiritual, ikan emas juga dapat bermakna hikmah yang mahal dan langka, ilmu yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Namun, sebagaimana semua bentuk mimpi yang baik, respon terbaik bukanlah berbangga diri atau menunggu pasif, tetapi memperbanyak syukur, sedekah, dan memperbaiki niat agar ketika rezeki itu datang, ia benar-benar menjadi berkah, bukan fitnah. Karena rezeki besar seringkali datang bersama ujian besar pula. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki adalah anugerah yang sangat luas maknanya dalam Islam. Ia bukan hanya sekadar uang atau harta benda, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, keluarga, ilmu, hingga kebahagiaan. Tanda-tanda seperti mimpi atau isyarat alam yang kita alami sehari-hari tidak boleh dipahami sebagai kepastian mutlak, tetapi sebagai kemungkinan yang mendorong kita untuk lebih bersyukur, beramal, dan berdoa kepada Allah. Tanda-tanda yang telah dibahas di atas memang banyak berasal dari pengalaman ulama dan ahli tafsir mimpi. Namun, sebagai Muslim, kita tetap harus bersandar kepada tauhid dan tidak menyandarkan harapan hanya pada isyarat semata. Sebab yang paling utama dalam mendatangkan rezeki adalah takwa dan tawakal, sebagaimana firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, beramal saleh, dan senantiasa berharap akan limpahan rahmat serta rezeki darinya. Jangan lupa untuk selalu menyertai segala usaha dengan doa, serta memperkuat silaturahmi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.